Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani dan hari ini spesial banget karena gue kehadiran Samsung Galaxy Z Fold 2 dan ini merupakan generasi penerus dari Samsung Galaxy Fold yang rilis akhir tahun lalu. Gue mau lihat kayak apa sih upgrade-annya dan seberapa bagus performanya. Impresi pertama gue menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 2. Simak ya. Hal pertama yang menarik perhatian gue dari Samsung Galaxy Z Fold 2 itu adalah layarnya. Jadi kalau misalkan langsung lihat cover displaynya di sini, dia punya ukuran yang lebih besar dibanding versi sebelumnya. Ukurannya itu 6,2 inci. Kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah sekitar 4 incian aja. Dan di sini juga dia punya saat ponsel ini kan ponsel lipat ya, jadi kalau misalkan gue buka main displaynya itu dia juga punya ukuran layar yang lebih besar, 7,6 inci ukurannya. Kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah 7,3 inci, jadi bener-bener di-upgrade, diperluas gitu layarnya. Dan di sini juga kelihatan di pojok kanan atas dia udah nggak ada waterfall drop screen, dia cuman ada punch hole buat menempatkan kamera selfie-nya. Nah itu menurut gue upgradean yang langsung terlihat dari Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. So far sih kalau misalkan ngelihat, gue sendiri merasakan kalau misalkan ini tuh enak banget, nyaman banget. Kalau yang sebelumnya itu kan kekecilan ya, kalau misalkan mau digenggam satu tangan, maksudnya bener-bener pengen handy gitu. Itu tuh kekecilan. Kalau yang ini tuh pas banget, jadi bener-bener kayak menggunakan smartphone biasa aja. Dan di sini juga dia punya refresh rate 120 Hz yang membuat sensitivitas layarnya itu enak banget, bener-bener cepet, nggak nge-lag. Sementara itu kalau misalkan ngelihat kameranya, dia cuma punya 5 kamera ya di sini. Dia punya 3 kamera di belakang, di bodi belakang, terus 1 kamera yang di pas saat ponsel lipat ini dibuka, sama yang ada 1 di cover displaynya. Jadi kalau misalkan yang kamera belakang ini dia berfungsi sebagai kamera utama, itu masing-masing punya resolusi 12 megapiksel. Ada lensa wide, lensa ultra wide, sama telefoto. Terus untuk yang selfie kameranya itu yang ada di cover display sama yang di main display itu masing-masing resolusinya 10 megapiksel. Nah, upgradean kedua yang menurut gue lumayan kerasa di Samsung Galaxy Z Fold 2 ini adalah cangkangnya, yang menurut gue ini bener-bener dipikirin banget kayaknya sama Samsung, mengingat banyak banget keluhan, opini yang beredar saat Samsung Galaxy Fold akhir tahun lalu itu dirilis. Jadi banyak banget yang komplain soal cangkangnya ini yang saat dilipat-lipat ponselnya itu tuh nggak asik banget. Jadi kaku gitu loh, nggak fleksibel karena mungkin magnetiknya juga terlalu kencang. Jadi kayak saat ponsel lipat ini dibuka dengan sudut kemiringan tuh misalkan 7 derajat atau 15 derajat tuh langsung langsung nutup gitu loh. Sementara kalau yang ini Samsung Galaxy Fold 2 Z Fold 2 itu benar-benar enak banget, mau berapapun sudut yang kalian inginkan itu benar-benar dia bisa steady, benar-benar nggak yang langsung nutup. Jadi membuat gue nggak ketakutan gitu saat membuka tutup ponsel ini karena dia benar-benar enak. Dan ditambah lagi kalau misalkan ngelihat cangkang yang di sininya itu juga, kalau yang sebelumnya itu dia terkesan ada lubang ya, jadi kayak ada ruang antara layarnya sama cangkang yang bodi belakangnya ini. Sementara kalau yang di sini benar-benar nggak ada, benar-benar build quality-nya tuh oke banget sih menurut gue. Nggak ada ruang lagi yang tersisa di sini, tapi kalau misalkan ditutup kayak gini juga ya seperti biasa masih ada ruang sedikit ya untuk yang menutup layar lipatnya ini. Jadi kalau misalkan di keterangannya sendiri sih saat gue menerima bersama boxnya ini, dia itu tidak anti debu ya, jadi bukan debu resisten gitulah. Terus ditambah lagi dia juga tidak anti air, jadi benar-benar harus tetap hati-hati menggunakan smartphone satu ini. Cuman kalau untuk fleksibilitas lipat-lipat, tutup lipat gitu masih oke sih.
Nah sekarang gue mau share ke kalian experience gue menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. Pertama, untuk multitasking, gue merasa kapabilitas dari Samsung Galaxy Z Fold 2 ini dengan layar yang super luas 7,6 inci ini tuh bener-bener membuat gue dimanjakan banget untuk orang-orang yang suka multitasking segala macam, karena seperti yang kalian tahu kalau misalkan Samsung itu kan dia bisa multi window ya, atau split screen lah istilahnya. Jadi di sini gue bisa banget buat bekerja atau beraktivitas dalam satu layar menggunakan beberapa aplikasi. Memang sih nggak semua aplikasi mendukung split screen. Tapi di sini misalkan gue mau mencoba untuk nonton YouTube, terus gue sembari googling dan gue bisa sembari juga buka-buka galeri atau foto gitu. Nah di sini kalian bisa atur sendiri sesuai keinginan kalian. Kayak gue di sini bisa pindah-pindahin layarnya sebelah mana, atau gue mau posisinya kayak gimana. Karena kalau misalkan ngelihat bodinya sendiri, desainnya sendiri, ini tuh dia punya 2 speaker ya. Jadi nggak cuma di bagian bawah aja dia punya speaker, tapi di atas juga ada speaker. Jadi kalau misalkan kalian lagi streaming YouTube atau nonton Netflix, posisinya paling enak seperti ini supaya tidak menutupi speakernya. Jadi suaranya pun yang dihasilkan juga di sini ada pengaturan Dolby Sound, jadi benar-benar surround banget, suaranya keras. Nah itu tadi multi screen-nya atau multi window yang memanjakan gue untuk multitasking menggunakan smartphone satu ini. Ditambah lagi refresh rate 120 Hz, itu amat sangat membantu. Bener-bener bikin gue yang pengen serba cepet tuh jadi tercapai gitu. Nah untuk gaming, di sini gue bener-bener ngerasa puas banget gaming menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 2, karena saat gue coba bermain Call of Duty Mobile, di sini pengaturan grafisnya tuh gue bisa bener-bener rata kanan dengan frame rate yang juga maksimal banget. Jadi di sini bener-bener kelihatan banget grafisnya mulus, terus ditambah lagi juga akurat juga, nggak yang nge-lag. Terus ditambah lagi juga audionya tuh bener-bener berasa gue bener-bener kayak di dunia gue sendiri gitu saat gue bermain game. Saat gue mencoba bermain game Asphalt 9 pun juga demikian ya, bener-bener grafisnya oke banget. Warnanya gue suka banget sih, bener-bener puas banget gue main game di layar seluas ini. Nah kemampuan refresh rate hingga 120 Hz ini menurut gue gak terlalu boros sih saat pertama kali gue menggunakan smartphone ini. Jadi dia punya kapasitas baterai itu kan 4500 mAh, upgrade dibanding Galaxy Fold sebelumnya cuman 4300-an. Jadi ini diperbesar lagi kapasitasnya. Tapi gue merasa saat gue menggunakan smartphone ini streaming segala macam atau browsing di internet, dia nggak terlalu boros dan nggak panas juga gitu. Jadi ini bener-bener oke banget sih menurut gue. Oh iya, Samsung Galaxy Z Fold 2 ini dia itu udah disematkan chipset Snapdragon 865 Plus, upgrade juga dibanding sebelumnya itu cuma 855. Dan RAM-nya ini dia punya 12 GB dengan memori internalnya itu 256 GB. Jadi kebetulan yang gue pegang ini memang memori internalnya itu 256 GB, tapi gue merasa saat gue menggunakan, terutama untuk menggunakan fitur-fitur kameranya ya, itu tuh bener-bener enak banget, cepet, nggak nge-lag, bener-bener berasa banget handphone flagshipnya. Oke, selain multi screen tadi, di sini juga ada fitur yang menarik, yaitu saat gue membuka mode kamera, dimana saat gue membuat layarnya seperti ini, jadi agak gue lipat sedikit, dia itu berubah tampilannya. Jadi layarnya itu terbagi dua, sebelah kanan itu viewfindernya, jadi saat gue menggunakan kamera belakang atau kamera depan, bisa memperlihatkan objek yang ingin gue tangkap, sementara di sebelah kiri menampilkan hasil foto terakhir dari kamera ini. Selain itu, di sini di pojok kiri atas dia juga punya fitur cover screen preview yang saat gua on kan, modenya gua on kan, itu dia bisa berfungsi sebagai viewfinder saat gua menggunakan kamera belakang untuk selfie. Nah, jadi misalkan gua pengen selfie menggunakan kamera
belakang dengan resolusi yang lebih bagus, otomatis kan hasilnya pasti akan lebih bagus kan. Cuman sayangnya gue nggak bisa mengoperasikan dia, hanya bersifat sebagai preview aja atau ya viewfinder aja. Gue nggak bisa mengoperasikan fitur-fitur kamera belakang menggunakan cover preview yang ada di layar depannya ini, cover displaynya ini. Nah, untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat di sini standar flagship ya. Jadi di sini bisa kalian lihat foto-fotonya tuh benar-benar menonjolkan banget objeknya, nggak terlalu dibuat yang blurry atau dibikin beauty segala macam. Penangkapan cahayanya juga oke. Menurut gue sih sebenarnya fitur-fitur kamera yang tersemat di Samsung Galaxy Z Fold 2 ini kurang lebih tuh sama dengan Samsung Galaxy Note 20 ya. Dia punya fitur kamera live focus, terus ditambah lagi dia juga punya fitur single take, dan untuk video dia juga punya fitur Pro Video yang memungkinkan penggunanya untuk merekam objek video dengan pengaturan suara yang bisa diatur sendiri, mau menangkap suara fokusnya ke arah mana. Secara keseluruhan, first impression gue terhadap Samsung Galaxy Z Fold 2 ini, gue merasa puas karena dengan layarnya yang diperbesar, terutama di cover displaynya, membuat gue merasa seakan gue menggunakan smartphone biasa aja, bukan ponsel lipat. Dan saat gue membuka ponsel lipatnya, layar lipatnya, gue mendapatkan experience gue seperti menggunakan tablet gitu, dengan layarnya yang juga lebih luas lagi. Jadi kayak satu genggaman gue dapat 2 gadget, kesannya kayak gitu. Terus ditambah lagi juga build quality terhadap angle-nya, terhadap cangkangnya, yang menurut gue ini benar-benar membuat smartphone satu ini jadi lebih kokoh, lebih firm lagi. Jadi nggak membuat pengguna tuh ngerasa kayak takutan saat membawa atau menggunakan Samsung Galaxy Z Fold atau ponsel layar lipat yang zaman now gitu. Dan ini membuat gue jadi semakin optimis terhadap industri ponsel layar lipat masa depan, karena ini cukup sukses sih menurut gue. Itu first impression gue ya, thumbs up lah terhadap Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. Menurut kalian gimana? Kalian punya pendapat lain? Bisa share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like juga videonya, share juga videonya, dan jangan lupa juga subscribe channel Uzone Indonesia supaya bisa nonton video-video oke lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani, dan hari ini gue spesial. Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani, dan hari ini gue spesial banget. Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani, dan hari ini spesial banget karena gue kehadiran